lagi kita datang dalam doa kita bersama. Kita merenung kembali kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Tiada berhenti kasih setia Tuhan. Kita akan sembah dan muliakan Dia, Allah yang hidup. Kau yang terindah di dalam hidup ini. Kau yang terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Kau yang terindah di dalam hidup kami ya Tuhan. Haleluya. Kau yang terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Sembah Tuhan. Haleluya. Ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku.
Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami menyembah-Mu, kami memuji-Mu, kami mengagungkan nama-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang hidup. Kami kagumi setiap perbuatan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Perbuatan-perbuatan yang ajaib dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Firman-Mu itu hidup Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan tolong melalui kesempatan yang ada, kami akan memuji dan menyembah Engkau. Memuliakan nama-Mu yang kudus Tuhan. Layakkan kami, kuduskan hidup kami Tuhan Yesus. Biarlah pujian kami, penyembahan kami berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, dimanapun kami berada. Ketika mulut kami memuliakan Engkau, bersorak-sorai meninggikan nama-Mu Tuhan, Engkau dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, terpujilah akan Engkau. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Hari ini kita akan memuji, kita muliakan nama Tuhan. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Kita akan bergandeng tangan memuji, memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Bergandeng tangan kami semuanya. Dalam hadirat-Mu
Saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Jemaat Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Firman Tuhan yang akan membentuk kehidupan kita. Tuhan, ini aku, jadikanlah aku alat-Mu. Tuhan, ini aku, jadikanlah ku alat-Mu untuk memberitakan Injil-Mu. Tuhan, ini aku, jadikanlah ku hamba-Mu untuk melakukan firman-Mu. Penuhi hidupku Tuhan. Penuhi hidupku dengan Roh-Mu, agar ku jadi saksi-Mu. Pakailah hidupku dan urapilah untuk kemuliaan nama-Mu. Haleluya. Tuhan, ini aku, jadikan aku alat-Mu. Tuhan, ini aku, jadikanlah ku alat-Mu untuk memberitakan Injil-Mu. Tuhan, ini aku, Tuhan, ini aku, jadikanlah ku hamba-Mu untuk melakukan firman-Mu. penuhi hidupku. Penuhi hidupku dengan Roh-Mu, agar ku jadi saksi-Mu. Pakailah hidupku Tuhan. Pakailah hidupku dan urapilah untuk kemuliaan nama-Mu. Penuhi hidupku. Penuhi hidupku dengan Roh-Mu, agar ku jadi saksi-Mu. Pakailah hidupku Tuhan. Pakailah hidupku dan urapilah untuk kemuliaan nama-Mu. Pakailah hidupku dan urapilah untuk kemuliaan nama-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Ini yang menjadi kerinduan kami ya Tuhan, penuhi kami terus dengan Roh Kudus-Mu, agar kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang hidup suci dan kudus dalam kebenaran-Mu Tuhan. Haleluya. Kami sudah memuji Tuhan, kami sudah meninggikan nama-Mu dengan pujian-pujian yang kami naikkan bagi-Mu ya Tuhan.
Kami percaya bahwa Tuhan disenangkan dengan pujian kami. Dan kami menikmati Engkau Tuhan pada saat ini. Haleluya. Berkaryalah terus dalam ibadah kami pada saat ini Tuhan. Haleluya. Dan kami akan mendengar firman-Mu lagi Tuhan. Berbicaralah bagi setiap kami Tuhan. Dimanapun kami berada. Mungkin kami berada di rumah bersama dengan keluarga kami. Atau mungkin kami sendirian di rumah Tuhan. Tetapi kami percaya Roh Kudus ada bersama dengan kami. Haleluya. Dan mengurapi kehidupan kami selalu. Oleh sebab itu Tuhan, berfirmanlah Tuhan. Berfirmanlah bagi kami. Kami perlu firman-Mu itu untuk menuntun langkah hidup kami Tuhan Yesus. Kami perlu firman itu Tuhan untuk membetulkan sisi-sisi hidup kami yang gelap, yang tidak sesuai dengan kebenaran-Mu. Engkau luruskan semua itu dengan firman-Mu Tuhan. Haleluya. Hamba-Mu yang akan memberitakan kebenaran firman-Mu, hikmat marifat Tuhan, urapan Tuhan menyertai hamba-Mu. Apapun yang diperkatakan oleh hamba-Mu, yang telah dipersiapkan oleh hamba-Mu, itu semua seturut dengan apa yang Engkau inginkan, Engkau ingin sampaikan bagi kami semua Tuhan. Sebagai umat-umat-Mu yang berharap kepada Tuhan dalam hidup ini. Terima kasih Bapa di sorga, kami akan siap sambut firman-Mu dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua yang dikasih Tuhan, jemaat Tuhan. Kembali lagi malam hari ini kita akan berdoa untuk mencari kepenuhan Roh Kudus. Saya percaya kita sudah diberkati dengan pujian yang sudah kita nyanyikan bersama. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus dalam hidup setiap orang percaya adalah roh yang membatasi atau roh yang menghalangi setiap orang percaya untuk bertindak menurut keinginan manusia. Sehingga peranan Roh Kudus dalam setiap kehidupan orang percaya itu membuat semua orang yang percaya kepada Tuhan selalu melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Dan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan yang hidup di dalam Roh Kudus, kita tidak dapat memaksa Roh Kudus untuk bertindak menurut mau dan kehendak kita. Dan malam hari ini, tema firman Tuhan malam hari ini adalah Roh Kudus yang memberi kuasa kepada orang percaya untuk bersaksi. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15, ayat yang ke-26 dan ayat yang ke-27. Injil Yohanes pasal 15, ayat 26 dan 27. Saya akan membacakan ayat-ayat ini bagi kita semua. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hal ini adalah merupakan peringatan atau sesuatu yang Yesus sampaikan kepada murid-murid pada waktu itu. Yesus katakan bahwa jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Bersaksi tentang hal-hal yang benar. Bersaksi tentang Allah.
kesaksian Roh Kudus yang menceritakan, yang menyampaikan berita tentang Tuhan adalah sesuatu hal yang meneguhkan, sesuatu hal yang menguatkan setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus datang dalam setiap kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan. Dia menyampaikan hal-hal yang dari Tuhan. Dia bersaksi, menyampaikan berita tentang Tuhan. Untuk apa? Untuk meneguhkan setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Sehingga dengan kesaksian, dengan berita yang disampaikan oleh Roh Kudus dalam setiap kehidupan orang yang percaya, membuat orang yang percaya, orang yang hidup di dalam Tuhan, orang yang hidup di dalam Roh Kudus, imannya semakin dikuatkan. Keyakinan, kepercayaannya kepada Tuhan semakin teguh. Karena di dalam pasal 16, dalam Yohanes pasal 16 juga, kalau kita membaca di dari ayatnya yang ayat yang ke-12, Yohanes pasal 16 ayat yang ke-12, di sana berkata begini, "Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan Aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Sebab segala sesuatu yang Bapa punya adalah Aku punya. Sebab itu Aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku." Inilah yang menjadi tugas dari Roh Kudus. Dia menyaksikan, dia bersaksi tentang Allah. Artinya dia menyampaikan sesuatu yang berasal dari Tuhan. Sehingga setiap orang yang percaya kepada Tuhan, yang mendengar berita tentang Tuhan, itu diteguhkan, dikuatkan. Dan orang tersebut hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Hidupnya dipimpin oleh firman Tuhan. Hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Tadi saya katakan bahwa Roh Kudus dalam setiap kehidupan orang yang percaya, dia dapat membatasi atau dapat menghalangi orang itu untuk melakukan hal-hal yang menurut keinginan manusia. Kenapa? Karena orang tersebut telah mendapatkan berita tentang Tuhan yang sebenarnya. Karena Roh Kudus menyampaikan hal yang benar, sesuatu yang berasal dari Tuhan. Karena di dalam pasal 16 ayat yang ke-15 dikatakan di sana, segala sesuatu yang Bapa punya adalah Aku punya. Sebab itu Aku berkata, Ia, Roh Kudus, akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Jadi apa yang diterima oleh Roh Kudus, apa yang disampaikan oleh Bapa kepada Roh Kudus, itulah yang disampaikan kepada setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Sehingga semua orang yang percaya kepada Tuhan, semua orang yang hidupnya dipenuhkan dengan Roh Kudus, dia akan bertindak, dia akan melakukan segala sesuatu bukan menurut keinginannya sendiri lagi, tapi menurut keinginan Tuhan. Karena apa yang disampaikan oleh Roh Kudus itu berasal dari Tuhan. Dan itu yang diterima oleh setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Sehingga dalam perbuatannya, dia selalu melakukan hal-hal yang benar. Hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Dan Roh Kudus memimpin
setiap orang yang percaya kepada Tuhan, setiap orang yang dipenuhkan oleh Roh Kudus untuk berjalan di jalan yang benar, untuk berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita yang dipenuhkan dengan Roh Kudus, kita yang sudah hidup di dalam Roh Kudus, saya percaya dalam setiap perilaku kita, dalam setiap perkataan kita adalah perkataan yang selalu berkenan kepada Tuhan, adalah tindakan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, karena kita telah mendengarkan apa yang menjadi maksud Tuhan lewat Roh Kudus yang ada pada kita. Jadi Roh Kudus menyampaikan apa yang menjadi keinginan Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan, sehingga setiap orang yang dipenuhkan dengan Roh Kudus, dia akan bertindak sesuai dengan apa yang menjadi maunya Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita yang hidup di dalam Roh Kudus, saya percaya dan kita semua yakin percaya bahwa dalam segala sesuatu yang kita lakukan, kita bertindak bukan bertindak menurut kehendak kita lagi, tapi kita bertindak menurut kehendak Tuhan. Nah, kemudian di dalam ayat selanjutnya, di dalam pasal yang ke-15 tadi, ayat yang ke-27, dengan tegas dikatakan di sana oleh Yesus, tetapi kamu juga harus bersaksi. Kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Kamu juga harus bersaksi. Sekarang kita telah menerima tentang Tuhan, kita telah menerima berita yang disampaikan lewat Roh Kudus dalam kehidupan kita. Berita dari Tuhan. Dan Yesus katakan, kamu harus bersaksi. Apa yang harus disaksikan? Apa yang harus kita saksikan? Kita yang sudah hidup di dalam Roh Kudus, saya percaya kita banyak kesaksian yang selalu kita akan sampaikan, setiap kesaksian yang kita alami. Pesan Yesus kepada murid-murid di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-1 ayat yang ke-8 itu adalah ayat yang sering kali kita baca, dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku mulai dari Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Jadi Roh Kudus telah memberikan kuasa itu kepada setiap orang percaya untuk bersaksi. Tadi saya katakan, apa yang akan kita saksikan sekarang? Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, terlalu banyak kesaksian yang akan kita sampaikan. Seringkali ada orang berkata, saya kurang pintar ngomong. Saya kurang pintar untuk menyampaikan kesaksian kepada orang lain dengan perkataan. Tetapi kalau kita berbicara kesaksian, perilaku kita itu pun bisa menjadi kesaksian kita. Apa yang kita lakukan itu bisa menjadi kesaksian. Itu sebabnya peranan Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita, kita dapat bertindak, kita dapat berkata-kata bukan menurut keinginan kita lagi, tapi kita bertindak menurut keinginan Tuhan. Karena kita telah mendapatkan pesan dari Tuhan lewat Roh Kudus. Sehingga dalam perilaku kita, dalam kita bersaksi, itu sesuatu yang memberkati orang lain. Tindakan kita, perbuatan kita, perkataan kita, itu menjadi kesaksian. Itu pun menjadi kesaksian. Karena kita telah menerima hal-hal yang benar dari Tuhan. Sehingga dalam perbuatan kita, kita akan melakukan sesuatu yang berkenan kepada Tuhan. Dan itu adalah kesaksian. Kita bersaksi. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat di dalam surat Yohanes pasal yang ke-5, surat 1 Yohanes pasal yang ke-5,
1 Yohanes pasal yang ke-5, kita membaca dari ayat yang ke-9. Kita baca dari ayat yang ke-9. 1 Yohanes pasal yang ke-5, ayat yang ke-9 berkata begini. Kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Ayat yang ke-10, barang siapa percaya kepada anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta, karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Nah, kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kita adalah orang-orang yang hidup di dalam Roh Kudus. Dikatakan di sana, orang yang percaya kepada anak Allah, ia pasti mempunyai kesaksian. Tadi saya sudah katakan, kesaksian tidak hanya selalu lewat perkataan, lewat kita berbicara seperti kita berkhotbah, menyaksikan tentang kebaikan Tuhan. Tetapi kesaksian itu pun bisa lewat perilaku kita. Jadi setiap orang yang percaya kepada Tuhan, pasti dia punya kesaksian. Pasti dia bisa bersaksi tentang Tuhan. Kita yang sudah hidup di dalam Roh Kudus, kita pasti akan selalu bersaksi. Bersaksi tentang Tuhan. Orang dapat melihat Tuhan itu baik dari setiap perilaku, tindakan orang-orang percaya kepada Tuhan. Tetapi kalau orang percaya, anak Tuhan, dia tidak melakukan hal yang sesuai dengan firman Tuhan, ya saya nggak tahu apakah dia masih hidup di dalam Roh Kudus atau tidak. Tetapi orang yang hidup di dalam Roh Kudus adalah orang-orang yang selalu bersaksi tentang Tuhan. Bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Bersaksi tentang Tuhan yang maha kuasa. Tuhan yang hebat. Tuhan yang besar. Yang ada dalam hidup orang-orang percaya. Itu adalah merupakan kesaksian lewat perilaku kita, lewat perbuatan kita. Nah, Rasul Yohanes berkata dalam ayat ini dia berkata bahwa barang siapa percaya kepada anak Allah, ia mempunyai kesaksian di dalam dirinya. Tapi barang siapa yang tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia, Tuhan itu menjadi pendusta. Artinya bahwa orang yang tidak percaya kepada Tuhan adalah orang yang tidak menghargai akan apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupannya. Seolah-olah Tuhan itu pendusta. Tetapi kalau orang yang percaya kepada Tuhan, dia akan bersaksi. Pasti dia akan bersaksi. Pasti dia akan menyampaikan hal-hal yang benar tentang Tuhan. Ayat yang ke-11 di dalam 1 Yohanes pasal yang ke-5 tadi. Dan inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita. Dan hidup itu ada di dalam anaknya. Kesaksiannya adalah Allah telah memberikan hidup yang kekal itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita adalah orang-orang yang percaya. Kita telah diberikan hidup yang kita nanti akan diberikan hidup yang kekal itu oleh Tuhan. Tetapi percayalah, Roh Kudus yang ada dalam hidup kita, Dia yang akan memberikan kepada kita kemampuan, kekuatan untuk bersaksi. Lewat apa yang disampaikan, lewat apa yang diberikan oleh Roh Kudus dalam kehidupan kita tentang kebaikan-kebaikan Tuhan. Di dalam Ibrani pasal yang kedua ayat yang keempat, di sana berkata begini, Ibrani pasal 2 ayat yang keempat, Allah meneguhkan kesaksian mereka
oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai-bagai penyataan kuasa dan karena Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Allah meneguhkan kesaksian-kesaksian kita. Lewat apa? Lewat setiap tanda-tanda ajaib, lewat mujizat-mujizat, lewat berbagai-bagai penyataan kuasa. Ada kalanya Tuhan mengizinkan kita ada dalam satu situasi yang bagi kita itu situasi yang kurang menyenangkan. Dan seringkali, banyak kali kita suka mengeluh dengan keadaan seperti itu. Seperti sekarang inilah. Kita ada dalam suasana yang seperti ini, kita harus beribadah dari rumah seperti yang kita lakukan sekarang. Kita sepertinya dibatasi dan ini sesuatu yang tidak enak. Sesuatu yang kurang menyenangkan bagi kita. Tetapi Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 28, Rasul Paulus katakan kepada jemaat di Roma, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihinya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, keadaan situasi yang tidak baik menurut kita, Allah izinkan terjadi karena ada kebaikan-kebaikan Tuhan yang Tuhan akan nyatakan. Ada mujizat Tuhan yang Tuhan akan nyatakan. Dan lewat mujizat itulah akan menjadi kesaksian bagi kita. Lewat mujizat yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Kalau saya bisa katakan bahwa bersyukurlah, berbahagialah kita dalam keadaan situasi seperti ini. Karena kita akan melihat mujizat Tuhan. Dan kita akan saksikan itu. Kita akan bersaksi bagaimana Tuhan menyatakan kuasa dalam kehidupan kita. Ada banyak anak-anak Tuhan yang sempat terkonfirmasi positif COVID-19. Tapi Tuhan tolong, Tuhan sembuhkan. Itu kesaksian Bapak Ibu Saudara sekalian. Situasi yang terjadi sekarang ini saya percaya Tuhan berperan di dalamnya. Tuhan bekerja di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan, untuk mendatangkan mujizat Tuhan di dalamnya. Dan dengan mujizat itu kita dapat bersaksi tentang Tuhan. Jadi Roh Kudus yang ada dalam hidup kita menjadikan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan untuk membatasi kita untuk tidak bertindak menurut kemauan kita. Seperti sekarang ini, bisa saja kita bertindak menurut kemauan kita. Kita keluar sesuka hati kita. Tapi karena ada Roh Kudus dalam hidup kita, membatasi kita untuk kita tidak bertindak menurut maunya kita, tapi kita bertindak menurut maunya Tuhan. Apa yang kita lakukan adalah kita tetap berdoa kepada Tuhan. Kita tetap bersyukur dengan keadaan seperti ini. Dan kita melihat mujizat Tuhan dinyatakan. Saya percaya situasi keadaan seperti ini tidak lama. Ini akan berakhir. Tetapi yang harus kita lihat bahwa segala sesuatu yang terjadi sekarang ini, Allah turut bekerja di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan. Kebaikan adalah mujizat-mujizat Tuhan yang Tuhan akan nyatakan. Tuhan nyatakan kemudian ada kesaksian di sana. Ada kesaksian yang dapat kita sampaikan kepada orang lain. Saya percaya kita banyak mendengar kesaksian tentang pertolongan Tuhan seperti yang saya katakan tadi. Mereka yang sembuh dari terpapar virusnya ini. Itu kesaksian. Karena Roh Kudus yang sudah memberikan kekuatan. Jadi Roh Kudus yang ada pada kita
Roh Kudus yang hidup di dalam hidup kita ini adalah roh yang memberikan kepada kita kekuatan untuk kita dapat bertindak menurut kehendak Tuhan, bukan menurut kehendak kita. Sehingga apa yang kita lakukan sesuatu yang berkenan kepada Tuhan. Dan itu pun adalah kesaksian. Tetapi kemudian daripada itu ada sesuatu hal yang Tuhan kerjakan. Ada mujizat di sana. Kita menjadi orang yang tetap sabar menantikan pertolongan Tuhan. Karena ada Roh Kudus. Dalam masa-masa yang sulit seperti ini, kita tetap sabar menantikan pertolongan Tuhan. Kita tetap berharap kepada Tuhan. Kita tetap bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Ada kebaikan-kebaikan Tuhan yang Tuhan akan kerjakan dalam kehidupan kita. Dan Tuhan meneguhkan itu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan meneguhkan itu. Kita tidak perlu khawatir dengan keadaan sekarang ini, kita tidak perlu takut. Tuhan bekerja. Paulus katakan tadi di dalam Roma pasal 8 ayat 28. Allah turut bekerja, Allah turut berperan di sana. Dalam situasi apapun, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihinya. Orang yang mengasihi Tuhan, saya percaya dia adalah orang-orang yang hidup di dalam Roh Kudus. Orang yang selalu berharap kepada Tuhan. Dan ada mujizat yang terjadi. Ada tanda-tanda heran yang terjadi. Dan itu adalah kesaksian kita. Dan kalau tadi dikatakan kita harus bersaksi, kita harus bersaksi karena memang kesaksian itu ada dalam hidup kita. Perbuatan-perbuatan Allah ada dalam hidup kita. Selama kita hidup di dalam Roh Kudus, ada mujizat yang Tuhan akan tetap kerjakan dalam hidup kita. Dan itu adalah kesaksian kita. Itu yang dapat kita sampaikan kepada orang lain. Kita tidak perlu mencari kesaksian. Kesaksian itu akan ada selalu. Mujizat Tuhan itu akan selalu ada. Tetapi kita harus tetap bersyukur dengan keadaan apapun yang terjadi dalam hidup kita. Situasi yang sulitkah menurut kita? Belum tentu kan itu menurut Tuhan. Terkadang Tuhan izinkan hal itu untuk menjadikan kita orang yang baik, orang yang benar di mata Tuhan. Karena terkadang Allah membiarkan kita untuk dihajar oleh Tuhan supaya kita menjadi benar. Ketika Allah menghajar kita, kita berkata, kok Tuhan seperti ini? Kenapa harus seperti ini? Kenapa saya harus mengalami penderitaan seperti ini? Terkadang kita berpikir seperti itu. Seringkali kita berpikir, oh Tuhan kok terlalu jahat dengan saya. Kenapa saya harus mengalami penderitaan seperti ini? Tetapi sebenarnya Allah sedang membuat sesuatu yang baik dalam hidup kita. Ada kebaikan-kebaikan Tuhan yang Tuhan akan nyatakan. Ada mujizat di sana. Ketika Tuhan nyatakan mujizat itu menjadi kesaksian bagi kita. Kita dapat bersaksi tentang Tuhan. Kita dapat bersaksi apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Tetap hidup di dalam Roh Kudus. Tetap hidup di dalam Roh Kudus. Maka kita akan menjadi saksi-saksinya Tuhan. Kita akan bersaksi tentang Tuhan. Pasti apa yang kita sampaikan, apa yang kita saksikan adalah semua tentang kebaikan Tuhan. Karena kita terima dari Roh Kudus yang ada dalam hidup kita. Sehingga kita tetap hidup benar, hidup berkenan kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, tetap bersyukur dengan keadaan seperti sekarang ini. Kita harus beribadah dari rumah. Kita harus mengikuti ibadah-ibadah online seperti ini. Bersyukurlah dengan keadaan ini. Percayalah, ada mujizat yang Tuhan akan kerjakan. Kita nggak tahu kapan itu, tetapi yang pasti Tuhan turut bekerja di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Biarlah kita tetap hidup di dalam Roh Kudus. Dan biarlah Roh Kudus selalu ada dalam hidup kita. Dan kita tetap bertindak bukan menurut kehendak kita lagi.
tapi kita bertindak menurut kehendak Tuhan, dan itu adalah kesaksian kita. Tuhan memberkati kita semua. Kita akan menyembah Tuhan, kita akan memuliakan Tuhan sebentar. Biarlah saya percaya, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada sekarang ini, di rumah masing-masing mungkin, mari kita ambil sikap hati kita untuk menyembah Tuhan. Undang Roh Kudus menjamah kita, undang Roh Kudus memenuhi kita. Biar kita selalu dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita selalu mempunyai kerinduan untuk selalu dipenuhkan dengan Roh Kudus. Selalu mempunyai kerinduan untuk dipenuhkan dengan Roh Kudus. Karena itu adalah kekuatan kita. Tanpa Roh Kudus, kita tidak akan pernah melihat mujizat Tuhan. Tapi kalau ada Roh Kudus dalam hidup kita, ada mujizat Tuhan, ada kesaksian yang akan kita sampaikan. Puji Tuhan, kita akan nyanyikan itu pujian. Tuhan, aku rindu. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita nyanyikan pujian. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Rindu lawatan. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Amin. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Tuhan, aku rindu. Haleluya. Haleluya. Tuhan, aku siap. Engkau lihat kerinduan kami saat ini ya Tuhan. Penuhi kami dengan Roh-Mu itu ya Tuhan. Haleluya. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Amin. Haleluya. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Haleluya. Tuhan, aku rindu. Kami merindukan jamahan-Mu Tuhan. Jamah setiap kami. Kami siap dipenuhkan dengan Roh-Mu itu ya Tuhan. Penuhi kami saat ini ya Tuhan dengan Roh-Mu itu Tuhan. Lawatlah kami saat ini Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini Haleluya. saat ini. Haleluya Tuhan. Kami rindu lawatan-Mu Tuhan. Rindukan Roh-Mu mengurapi setiap kami saat ini Tuhan. saat ini. Haleluya. 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 Kami rindu lawatan-Mu. Siap Tuhan. Inilah kami Tuhan. Haleluya. Penuhi kami dengan Roh-Mu itu Tuhan. Haleluya. Haleluya.
Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau. Hadirlah Engkau dalam hidup kami. Jamahlah setiap kami saat ini Tuhan. Di mana saja pun kami berada saat ini, jamah Tuhan. Jamah setiap umat-Mu Tuhan. Mereka perlu akan Roh-Mu itu Tuhan. Penuhi mereka dengan Roh-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami perlu Roh-Mu itu Tuhan. Roh yang membuat kami hidup benar. Roh yang membuat kami hidup berkenan di hadapan-Mu. Roh yang membuat kami dapat bersaksi. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Kau hadir di sini. Oh haleluya. Saat ini Tuhan. Kami rindu Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Roh-Mu mengurapi saat ini. Setiap jemaat-Mu, haleluya. Rindukan Kau hadir di sini saat ini Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini Yesus. Haleluya. Haleluya. Sekarang ini Amin. hujan Haleluya. dan kuasa Haleluya, haleluya, rindulah haleluya. dan jiwa kami buat saksikan cinta-Mu. Haleluya. Kirimlah sekarang ini hujan roh dan kuasa-Mu. Rindulah hati dan jiwa kami buat saksikan cinta-Mu. Kirimlah sekarang ini Oh haleluya, haleluya. hujan roh dan Haleluya. kuasa-Mu. Amin, amin, amin. Rindulah hati dan jiwa kami buat saksikan cinta-Mu. Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kirimlah sekarang ini ya Tuhan. Kuasa-Mu, hujan Roh-Mu itu Tuhan. Haleluya. Basahi setiap kami saat ini Tuhan. Basahi setiap jemaat-Mu saat ini. Di rumah mereka masing-masing saat ini Tuhan. Kirimlah Roh-Mu itu Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Penuhkan setiap jemaat-Mu dengan Roh-Mu. Haleluya. Mereka perlu Roh-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Untuk mereka dapat menyaksikan akan kuasa-Mu Tuhan. Ada mujizat yang akan terjadi. Haleluya, haleluya. Dan jiwa kami buat saksikan cinta-Mu. Rindulah hati dan jiwa kami buat saksikan cinta-Mu.
cinta-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Amin. Haleluya. Roh Allah yang hidup penuhiku, Amin. Haleluya. Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, Amin. Haleluya. memulihkan hati Haleluya. mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Amin. Haleluya. Bebaskan hidup yang terbelenggu, Amin. Puji Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih serta Tuhan. menjelikan Oh, mata yang haleluya. Haleluya. jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Amin. Haleluya. Jadikan hidupku alat-Mu, Oh, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Haleluya. 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 Glory, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau sudah melawat setiap kami saat ini Tuhan. Setiap jemaat-jemaat-Mu yang saat ini sedang berdoa di rumah mereka masing-masing. Kami percaya lawatan Tuhan dialami oleh jemaat-Mu. Ada pemulihan. Engkau membebaskan kami dari segala hal-hal yang tidak berkenan ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kuasa Roh Kudus yang ada dalam hidup kami memberikan kemampuan kepada kami untuk kami menyaksikan, kami bersaksi tentang Engkau, bersaksi tentang cinta-Mu. Terima kasih buat firman-Mu bagi kami saat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap kami saat ini yang sudah mendengarkan firman-Mu, yang sudah berdoa, yang sudah mengalami pemulihan, yang sudah dipenuhkan dengan Roh Kudus saat ini, mengalami sukacita dari Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Berkati kami semua malam ini Tuhan. Berkati setiap kami saat ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dan kami percaya di malam-malam selanjutnya kami tetap akan terus melihat kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup kami. Kami tetap terus selalu dan selalu dipenuhkan dengan Roh-Mu itu Tuhan. Sehingga kami menjadi orang-orang yang selalu percaya dan selalu menyaksikan akan cinta Tuhan, akan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Bapa yang baik. Terima kasih kami selesaikan kebaktian kami malam hari ini. Kami akhiri semuanya. Biarlah Engkau tetap terus bekerja dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kami tutup kebaktian kami pada malam hari ini. Haleluya, yang percaya bersama-sama kita berkata, amin. Puji Tuhan.